Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Kita kali ini dalam masa pandemi dan belajar melalui pembelajaran daring. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apa sudah belajar mengenai materi yang akan disampaikan? Oh, baik, bagus sekali. Kali ini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ani, 2, Bima, yang ketiga Cinta. Masuk semua ya ini. Oke. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Betul sekali, Ninda. Kita kemarin membahas tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Ya, bisa sedikit berpendapat mengenai persebaran negara maju dan negara berkembang? Baik. Betul, persebaran negara maju yakni nanti ada karakteristiknya dan persebarannya. Selanjutnya yaitu pada kali ini kita melakukan pembelajaran PBL ya, atau yang biasa disebut problem based learning. Untuk selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi tentang persebaran negara maju dan negara berkembang dengan PPT yang sudah Ibu sediakan. Sebentar, mau saya share screen. Baik, kali ini mau saya share screen PPT-nya. Apa sudah terlihat? Ya. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Pengertian negara maju. Negara maju merupakan sebutan negara-negara yang ada di dunia di mana negara tersebut memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan merata. Seperti dalam hal perekonomian, pendidikan maju, penggunaan teknologi yang tinggi, dan kesejahteraan hidupnya yang tinggi. Di mana negara maju ini dilihat dari indeks pembangunan manusianya yang ada di tingkat menengah ke atas.
Selanjutnya, yakni negara berkembang. Negara berkembang merupakan suatu istilah yang digunakan guna menjelaskan atau mengkategorikan negara-negara yang ada di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusia yang berada di tingkat menengah ke bawah. Negara berkembang ini memiliki kualitas hidup yang masih rendah. Persebaran negara maju. Negara maju tersebar di dunia berada di benua-benua yang ada di dunia. Seperti pada benua Eropa, yakni negara Belanda, Spanyol, Austria, Denmark, Prancis, Swedia, Norwegia, Slovenia, Swiss, dan Monaco. Untuk benua Afrika, yakni ada pada Afrika Selatan. Pada negara maju di Australia, yakni negara Australia, dan negara maju di benua Asia, yakni Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Israel, dan Taiwan. Untuk negara berkembang yang berada di dunia, yakni ada di benua Asia, terdiri dari Indonesia, Malaysia, di negara Amerika, yakni Argentina, Chili, Kolombia, Costa Rica, Dominika, Ekuador, El Salvador, dan di benua Afrika, yakni ada Tunisia, Angola, Botswana, Burundi, Kamerun, Ethiopia, Gabon, dan lain sebagainya. Negara maju dan negara berkembang tersebut memiliki faktor pendorong terjadinya negara maju dan negara berkembang, seperti faktor dari pendapatan per kapita tinggi yang berada di negara maju, dan juga teknologi yang canggih, dan pendidikan yang ada di negara maju sangat memadai. Di negara maju juga, angka kelahiran biasanya sedikit. Untuk di negara berkembang, yakni kebalikan dari negara maju. Pendapatan per kapitanya itu masih rendah. Dan angka kelahiran masih sangat tinggi. Untuk iptek dan pendidikannya masih tergolong kurang. Dari pemaparan Ibu tadi, ada yang mau ditanyakan? Iya, dia. Oh ya, masih belum memahami faktor yang ada di negara maju ya. Nanti jadi faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah meliputi faktor yang ada di negara maju dan berkembang. Cara mengingatnya yaitu dengan
jika negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan kualitas hidup yang tinggi, apabila berkembang memiliki kualitas hidup yang rendah. Jadi kebalikan dari negara berkembang. Selanjutnya, kali ini yaitu sesi diskusi dengan teman-teman. Sesi diskusi ini Ibu akan memberikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD dengan dikerjakan oleh 4 orang. Nanti LKPD tersebut Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Nah, pada LKPD nanti akan berisi tentang soal berikut. Sebentar, Ibu share screen terlebih dahulu. Pada LKPD ini diisi nama kelompok, nama peserta didik, dan cara petunjuk belajarnya, yakni dengan pertama, diskusikan soal bersama teman kelompok yang masing-masing 4 orang. Jadi, diskusikan dengan teman WhatsApp bisa melalui video call, dan apapun itu, akan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal LKPD. Kerjaan ini jawablah di lembar jawaban yang sudah Ibu berikan di bawah soal LKPD. Ini lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu, untuk membantu menjawab pertanyaan LKPD, bacalah literatur sains geo dari buku ajar atau internet atau jurnal guna menjawab LKPD ini. Tugas ini nantinya kirim di grup di nomor Ibu, lalu nanti dikumpulkan dan kita presentasikan hasil LKPD ini di ruang Zoom ini, salah satu kelompok saja yang presentasi. Waktu mengerjakan bisa dari sekarang, dan Ibu tunggu selama 20 menit. Apakah sudah selesai dalam mengerjakan soal LKPD yang Ibu berikan tadi? Ya, saya akan menunjuk kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Tadi sudah didiskusikan dengan teman yang lain ya, mengenai jawaban ini. Oh, kelompok 1 meminta Ibu untuk melakukan share screen jawaban. Baik, akan saya share screen jawaban dari kelompok 1, dan akan Ibu sebutkan jawaban yang telah ditulis oleh kelompok 1. Ya, ini adalah hasil dari teman kalian, yakni
kelompok 1 yang terdiri dari Cynthia, Denny, Tono, dan Indah. Soal yang pertama, yakni sebutkan negara yang termasuk negara maju dan berkembang, dan juga tuliskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi negara tersebut menjadi negara maju atau berkembang. Kelompok 1 menuliskan tentang yang termasuk negara maju di wilayah Asia terdapat negara maju seperti negara Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan untuk benua Eropa, negara berkembangnya yakni, ini mungkin negara majunya itu negara Belanda dan Perancis. Untuk faktor ekonominya, kelompok 1 menulis faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, dan stabilitas politik. Untuk jawaban nomor 2, negara Korea saat ini dikatakan negara maju. Jelaskan faktor apa yang mempengaruhi sehingga negara Korea Selatan dapat dikatakan sebagai negara maju. Kelompok 1 menuliskan jawaban dan mendiskusikannya dengan hasil jawaban. Negara Korea Selatan sudah dikatakan negara maju, penghasil produsen yang tinggi seperti barang elektronik dan produk handphone. Untuk nomor 3, jawaban yang diberikan oleh kelompok 1, yakni karena dalam faktor ekonominya, negara Arab dan Turki pertumbuhan ekonominya masih dalam tahap berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah di sana sebaiknya dapat memberi perhatian lebih terhadap sektor perdagangan yang sebagai sektor penopang perekonomian di negara tersebut. Untuk jawaban LKPD yang terakhir, yakni Swiss menjadi negara yang paling aman untuk menyimpan aset dari hasil kejahatan karena ketatnya sistem perbankan mereka, sehingga ini perlu didorong adanya kerjasama hukum dengan negara lain. Hasil yang diberikan oleh kelompok 1 tadi sangat baik sekali. Dan Ibu akan menunjuk dari kalian, ada yang bisa memberi kesimpulan poin penting mengenai pemaparan persebaran negara maju yang telah Ibu berikan tadi? Oh, ya, ya. Jika apa poin pemaparan yang ada yang sudah Ibu berikan tadi? Ya, betul. Negara maju dikatakan negara maju apabila negara tersebut memiliki kualitas hidup yang tinggi, sedangkan negara berkembang sebaliknya. Betul. Dan betul sekali. Untuk faktor negara maju dan berkembangnya yakni terdiri dari pendapatan per kapita dari negara masing-masing. Jika negara maju memiliki pendapatan yang tinggi, untuk iptek di negara maju tinggi, dan benar pendidikan yang ada di negara maju fasilitasnya sangat memadai. Terima kasih atas poin-poin kesimpulan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, yakni
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberi kesimpulan yang sudah Ibu paparkan kepada kalian. Kesimpulannya yakni, jika negara maju memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dalam perekonomian, pendidikan, dan iptek. Dan persebaran negara majunya yakni seperti pada di Asia, yaitu negara Korea Selatan, Jepang. Untuk di benua Eropa yakni Perancis dan Belanda. Dan untuk negara berkembang yang ada di benua Afrika yakni seperti Tunisia, Angola, Kamerun, Komoro, dan untuk di benua Amerika yakni Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dan negara lain yang termasuk pada negara berkembang. Untuk di Asia sendiri, negara berkembangnya yakni Afghanistan, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Pakistan, dan Papua Nugini, Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan juga Arab Saudi. Dari pemaparan hasil diskusi tadi, presentasi dari kelompok 1 tadi sudah sangat baik sekali. Akan tetapi Ibu akan menambahi dari penjelasan yang ada pada kelompok 1 tersebut. Di mana faktornya yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat penting terutama bagi pendapatan per kapita suatu negara. Apabila pendapatan per kapita suatu negara ini tinggi, maka di negara tersebut bisa digolongkan sebagai negara maju. Untuk faktor sumber daya manusia, faktor ini berhubungan dengan kondisi penduduk pada suatu negara, contohnya tingkat pendidikan, tingkat laju pertumbuhan, keragaman suku, tingkat produktivitas, penguasaan iptek, dan tergantung produksi pertanian. Untuk faktor sumber daya alam, yakni faktor yang berhubungan dengan lingkungan pada suatu negara tersebut. Apabila sumber daya alam melimpah dan bisa dapat dimanfaatkan, maka secara baik dapat mendapatkan keuntungan bagi negara tersebut. Dan faktor stabilitas politik dari negara maju atau berkembang yakni keadaan politik pada suatu negara yang mana keadaan politik yang baik itu akan mempengaruhi keadaan ekonomi supaya tetap stabil. Oleh sebab itu di negara maju keadaan politiknya stabil serta keamanan juga akan tetap terjaga. Nanti saya akan memberi nilai hasil LKPD kalian pada setelah materi ini. Dan setelah materi ini silahkan dilihat di grup WhatsApp, di grup kelas ya. Anak-anak bisa melihat ada instrumen penilaian yakni pilihan ganda. Bisa kalian isi mengenai soal-soal yang sudah Ibu berikan. Jika sudah, untuk mengisi Google Form, bisa langsung submit dan nanti akan Ibu cek di Google Form kalian. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang kompetensi dasar, yakni menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi.
Baik, itu saja pemaparan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar meskipun keadaan pembelajaran daring. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.